Oke. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang hari ini akan membahas tentang creation of metadata descriptions, khususnya di bagian bibliographic and general metadata schemas. Oke, jadi sebelum masuk kita ke materi inti, sebelumnya perkenalkan kelompok-kelompok kami masing-masing. Jadi yang pertama ada saya, Graciela Solnika Simatupang, Saya Hasnani Minangkala. Saya Kalisa Syokina Kurniarani. dan ada satu teman kami yang sedang berhalangan hadir untuk hari ini, yaitu adalah Mas Tama. Oke, jadi langsung aja kita ke slide berikutnya. Oke, yang pertama kita masuk ke pembuatan deskripsi metadata. Oke, jadi metadata ini tuh pada dasarnya adalah deskripsi atau informasi yang menjelaskan tentang suatu sumber daya. Jadi seperti buku, dokumen digital, atau karya multimedia. Nah, jadi di dalam proses pembuatannya itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan sifat atau karakter sumber daya yang ingin dideskripsikan. Jadi setelah sifatnya sudah ditentukan, kita bisa mulai memilih bagian-bagian dari data penting dari sumber informasi tersebut. Jadi seperti judul, nama pembuat, tanggal penerbitan, dan sebagainya. Jadi data ini tuh merupakan elemen dasar yang nantinya bisa menjadi fondasi dari metadata itu sendiri. Selanjutnya, kita juga menentukan nih karakteristik tambahan seperti ukuran filenya, terus bahasa yang digunakan apa saja, atau ketentuan akses terhadap sumber daya tersebut. Nah, jadi semua informasi ini kemudian disusun dan diatur berdasarkan aturan atau konvensi tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, jadi tujuan dari langkah ini tuh adalah agar metadata yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga konsisten dan dapat digunakan oleh lintas sistem. Jadi siapapun yang mengaksesnya, baik manusia maupun komputer, itu bisa memahami dan menggunakan informasi itu dengan mudah. Boleh slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam peran standar konten dalam metadata. Jadi di dalam dunia metadata itu, kita tuh nggak bisa nih sembarangan aja buat deskripsi. Nah, jadi disinilah peran penting dari standar konten. Nah, standar konten ini tuh berfungsi sebagai panduan gaya atau pedoman dalam membuat metadata yang seragam. Nah, standar ini tuh menentukan elemen-elemen apa saja sih yang harus dicantumkan dalam metadata, seperti nama penciptanya siapa, terus subjeknya apa, penerbit, dan sebagainya. Nah, nggak hanya itu juga teman-teman, standar konten ini tuh juga memberikan definisi yang jelas untuk setiap elemen, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, jadi dengan adanya standar ini, metadata tuh bisa menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi bisa digunakan secara internasional, dan yang terpenting, bisa menjaga kualitas serta konsistensi informasi di berbagai sistem atau lembaga. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen metadata. Nah, jadi secara umum metadata tuh memiliki tiga komponen utama, yaitu adalah elemen, yang kedua ada konten, dan yang terakhir adalah sintaks. Jadi yang pertama ini adalah elemen. Nah, elemen ini tuh adalah jenis informasi atau atribut yang ingin dicatat. Misalnya elemen judul, nama pengarang, atau tanggal terbitnya. Nah, jadi elemen-elemen ini tuh berfungsi sebagai label yang menunjukkan jenis data yang dikandung oleh metadata tersebut. Terus yang kedua itu ada konten. Nah, konten ini adalah nilai atau isi dari elemen tersebut. Nah, jadi contohnya itu tuh untuk elemen judul, isinya bisa pengantar ilmu perpustakaan. Nah, sedangkan untuk elemen pencipta, kontennya itu bisa berupa nama penulisnya. Nah, terus yang ketiga ada sintaks. Nah, sintaks ini adalah bentuk pengodean metadata yang memungkinkan data tersebut tuh dibaca dan diproses oleh komputer. Nah, jadi contoh sintaks yang umum digunakan adalah XML, yang membantu metadata dapat diintegratasikan dalam sistem informasi digital. Nah, jadi ketiga komponen ini nih, itu harus bekerja sama agar metadata itu bisa berfungsi dengan baik, baik dalam sistem manual maupun digital. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis dan contoh standar metadata. Nah, jadi seiring dengannya perkembangan teknologi informasi, pasti muncul tuh berbagai standar metadata yang dikembangkan untuk tujuannya tertentu. Nah, jadi yang pertama nih, ada Dublin Core. Nah, Dublin Core itu tuh merupakan standar yang paling sederhana dan banyak digunakan. Nah, Dublin Core itu tuh cuma berfokus pada elemen-elemen dasar seperti judul, pencipta, subjek, penerbit, dan sebagainya. Terus juga ada CCO atau Cataloging Cultural Objects. Nah, itu tuh lebih menekankan pada konten atau isi deskripsinya. Jadi, terutama untuk objek budaya dan karya seni. Terus, ada juga nih yang ketiga, XML. Nah, jadi itu digunakan untuk mengatur sintaks
atau struktur pengodean metadata agar bisa dipahami oleh sistem komputernya. Nah, dan yang terakhir itu adalah modes atau metadata object description schema yang dikembangkan oleh perpustakaan dan menggabungkan ketiga aspek metadata yang tadi itu, yaitu elemen, terus konten, sama sintaks. Nah, jadi standar seperti MOS inilah yang menunjukkan bahwa metadata kini itu semakin kompleks sama fleksibel. Nah, karena tuh mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis sumber daya informasi. Boleh, next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke properti sumber daya informasi. Nah, properti atau karakteristik dari suatu sumber daya informasi itu dapat dijelaskan menggunakan aturan atau standar tertentu yang dibuat oleh komunitas profesional. Misalnya, pustakawan, arsiparis, hingga kurator museum memiliki aturan deskripsi masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan bidangnya itu apa. Nah, jadi dari tujuan adanya standar ini tuh agar deskripsi metadata tuh bisa konsisten, mudah dibaca, dan dapat digunakan secara bersama oleh lembaga lain. Nah, terus juga ada skema metadata bibliografi dan umum. Jadi kategori pertama ini adalah skema metadata bibliografi dan umum. Contohnya tuh ada RDA, Resource Description and Access. Nah, itu tuh adalah panduan deskripsi modernnya yang menggantikan aturan lama. Terus juga ada ISBD atau International Standard Bibliographic Description, yang dimana itu membantu menyusun format katalog dengan urutan informasi yang baku. Terus selanjutnya juga ada AACR 2R, itu tuh merupakan aturan katalogisasi versi sebelumnya yang menjadi dasar bagi RDA. Terus juga ada Dubbing Core, itu digunakan untuk berbagai jenis sumber daya digital karena strukturnya sederhana dan fleksibel. Sementara kalau mods atau metadata object description schema itu adalah versi yang lebih kompleks dari Dublin Core-nya dengan elemen yang lebih rinci dan format yang cocok untuk menjadi koleksi perpustakaan digital. Boleh next slide. Nah, selanjutnya juga ada skema metadata arsip. Jadi contohnya itu yang pertama ada ISAD, ISAT-G, Em, itu tuh yang merupakan standar internasional untuk deskripsi arsipnya. Terus juga ada DACS, Docs, Describing Archive, a Content Standard, yang dimana tuh digunakan di Amerika Serikat dan memberikan paduan rinci mengenai deskripsi arsipnya tuh ada apa aja. Terus juga ada AAD atau Encoded Archival Description yang menggunakan format XML agar data arsipnya itu bisa disimpan dan dibagikan secara digital. Nah, jadi skema-skema ini tuh membantu memastikan arsip biar dapat diakses dan ditemukan kembali dengan mudah oleh peneliti maupun masyarakat umumnya. Terus juga ada skema metadata specific domain. Nah, di sini tuh ada T atau Text Encoding Initiative ya. Itu digunakan untuk mendeskripsikan dokumen teks ilmiah dan karya sastra. Terus juga ada CCO, itu Cataloging Cultural Objects, itu dipakai biasanya untuk mendeskripsikan benda budaya dan karya seni biasanya tuh di museum digunainnya. Terus juga ada FRA Core yang digunakan untuk sumber daya visual seperti foto dan gambar digital. Terus juga ada CDWA atau kategoris for the description of works of art. Itu juga berfungsi untuk menggambarkan detailnya karya seni seperti bahan, terus tekniknya, terus asal-usulnya juga dari mana. Terus juga ada ini nih, tapi kalau Onyx itu digunakan oleh dunia penerbitan, jadi untuk bertukar metadata buku atau antar penerbit. Terus yang terakhir ada metadata untuk indeks dan bibliografi records, yang digunakan untuk mencatat daftar pustaka dan indeks penelitian. Jadi setiap skema ini tuh bisa membantu memastikan bahwa metadata yang dibuat sesuai dengan konteksnya di bidang masing-masing. Boleh dilanjut. Nah, jadi dari inilah standar metadata di bidang perpustakaan tuh sebenarnya udah ada jauh sebelum metadata itu dikenal. Jadi awalnya ini aturannya itu dikembangkan oleh Anthony Panizzi di British Library pada abad yang ke-19. Jadi dua standar yang utama digunakan hingga kini tuh adalah RDA sama AACR 2. Two. Jadi selain itu ada juga ISBD meskipun pengaruhnya tuh udah mulai menurun ya sejak munculnya ada apa RDA. Nah, terus juga untuk format pengodaan data perpustakaan tuh masih menggunakan MARC, sedangkan Dublin Core dan MODS itu dikembangkan untuk kebutuhan metadata sumber daya elektroniknya. Terus yang terakhir ada ICP, ICP atau International Cataloging Principles yang menjadi dasar pedoman katalogisasi internasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagiannya Mas Tama.
Untuk Mas Tama, kami akan memplay videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sadi Pratama, bisa dipanggil Tama. Kali ini saya akan menjelaskan bagian di RDA, Resource Description and Access, salah satu bagian penting dalam creation of metadata. Jadi RDA adalah salah satu standar ya konten untuk menciptakan metadata yang terbit pada tahun 2010. Nah, walaupun awalnya RDA ini terbit secara cetak, tapi saat ini sudah ada RDA Toolkit yang teman-teman bisa download. RDA Toolkit itu kayak panduannya, terus juga ada website tersendiri. Nanti dari RDA Toolkit ini bisa diakses berbasis langganan. Nah, RDA ini sebenarnya muncul karena untuk menggantikan ACR2, di mana ACR ini adalah Anglo-American Catholic Rules 2 yang standar sebelumnya dianggap tidak memadai dalam menghadapi sumber elektronik dan digital, di mana sumber elektronik dan digital ini punya keterkaitan antar sumbernya. Nah, lalu dianggap kurang netral dan global kayak gitu. Kenapa dibentuk RDA ini untuk membentuk suatu standar yang lebih netral dan global? Karena kenapa RDA ini telah melewati tes di berbagai perpustakaan ternama di dunia, lalu tersedia di berbagai versi bahasa juga. Oke. Dan RDA ini sebenarnya menekankan tadi yang saya bilang ya, masalah sumber elektronik. Ini menekankan relasi antar sumber daya informasi. Nah, disinilah relasi antar sumber ini bisa dimungkinkan dengan standar RDA ini mendukung ke ekspor gitu kan, ada find, identify, select, obtain, yang terakhir ekspor. Nah, RDA ini sangat mendukung kegiatan ekspor itu. Jadi RDA ini seperti sebelumnya ya, dibangun di atas model yang sudah dibuat oleh FRB, yaitu Transport Bibliographic Record gitu, dan FRD juga segala macam yang sebelumnya juga sudah dibahas kayak gitu. Dari IFLA ada Library Reference Model, dari ICP juga Statement of International Catholic Principle. Nah, pembangunan RDA ini jadi penyempurnaan dari model-model yang sudah ada kayak gitu, dari ketentuan-ketentuan yang sudah diciptakan kayak gitu oleh para asosiasi internasional kayak gitu. Dan di sini ada tampilan ya di depan, yaitu tentang RDA Toolkit sendiri. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Kalau teman-teman download RDA Toolkit, itu ada 1.000 halaman kayak gitu. Nah, di presentasi kali ini saya sebenarnya ingin menekankan, dari presentasi saya ini ya nggak mungkin teman-teman langsung auto paham terkait RDA ini. Nah, saya mendorong teman-teman untuk download RDA Toolkit ini kalau teman-teman ingin memahami terkait dengan bibliografik metadata kayak gitu. Ini salah satu hal yang penting untuk dipelajari. Nah, ini bentuknya kayak gini, ada ya intinya nanti ada konten, ada sub sectionnya lagi seperti itu. Lebih rinci lagi, RDA Toolkit itu ada berbagai section. Yang pertama dari manifestasi dan item, dan teman-teman bisa lihat sendiri di atas section ini kalau dikelompokkan ada dua kayak gitu, ada attributes dan relationship kayak gitu. Relationship di mana attributes ini kita lebih menekankan ya identitas dari sumber daya informasi itu sendiri. Nah, kalau relationship ini adalah relasi antar sumber daya informasi dengan sumber daya informasi lainnya, memang yang siapa tahu nanti itu terkait kayak gitu. Ya tadi, karena kepentingannya untuk ekspor. Kayak gitu. Dari section 1 sampai 4 itu attributes, 5 sampai 10 itu relationship. Ini elemen inti yang ada di metadata model RDA. Yaitu ada title proper sampai akhirnya di extend. Kalau nggak salah ini ada 19. Nah, untuk pencatatan metadata yang di RDA ini sebenarnya ada 4 pendekatan yang disampaikan oleh buku Arlen Taylor ini, yaitu ada structure description, di mana dia menekankan rangkaian data analitik informal, lalu ada structured description, rangkaian formal data yang terorganisasi atau terkendali, yaitu dengan menggunakan authorized access point.
kayak string karakter alfanumerik yang dapat dibaca manusia dan mapan yang digunakan untuk merepresentasikan suatu entitas. Biasanya terdiri dari nama, gelar, atau kombinasi keduanya yang disukai entitas tersebut. Lalu ada aggregated description, penggabungan elemen data formal yang digunakan untuk membuat deskripsi sumber daya. Lalu selanjutnya yaitu identifiers, ada rangkaian karakter yang dapat dibaca manusia yang secara unik dikaitkan dengan suatu entitas atau dengan pengganti entitas. Yang selanjutnya ini adalah Uniform or International Resource Identifier, yaitu URI. Nah ini tabel visualisasinya lah bagaimana RDA ini nanti dideskripsikan. Kalau misalnya di sini ada bagian RDA-nya, terus ada mark dan SVD-nya, implementasinya, ini akan seperti ini kayak gitu. Nah untuk 2.3.2 ini adalah RDA yang ada di section di toolkit tadi. Kalau teman-teman ekspor itu nanti kelihatan. Nah ini bagian title, terus bagaimana penulisannya, terus ini implementasi mark dan SVD-nya. Jadi RDA Toolkit ini saya tambahin terkait RDA Toolkit itu membantu teman-teman untuk mengidentify kayak gitu. Yang mana yang termasuk title, yang mana termasuk statement of responsibility kayak gitu. Jadi bagaimana membedakan dan apa yang perlu dicatat dari setiap elemen intinya. Nah, salah satu contoh RDA sebenarnya udah diimplementasikan di Universitas Indonesia kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui sebuah perpustakaan itu menerapkan RDA apa enggak, itu ya adalah tadi ada relasi antar sumber. Contohnya seperti ini, kita cari aja, bebas ya. Saya pakai kata kunci Soekarno. Nah, saya lihat di sini. Nah, bagian-bagian yang menjadi hyperlink ini itu sebenarnya memberikan kesempatan kita untuk menemukan relasi antar sumber daya yang lain yang terkait dengan pencarian kita tentang Soekarno kayak gitu. Misalnya kita klik nih di bagian subjek, nah nanti akan keluar sumber-sumber lain terkait Soekarno. Jadi seperti itu relasi antar sumber daya terkait dengan subjek yang mau kita cari. Jadi kurang lebihnya itu saja yang terkait RDA. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran. Saya dorong teman-teman untuk memahami RDA Toolkit tadi kalau ingin mendalami bagian bibliografi. Oke, sekian dari presentasinya Mas Tama. Bisa dilanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya ada International Standard Bibliographic Description, dikembangkan oleh IPA pada awal 1970-an. Tujuannya itu menstandarkan elemen deskripsi, urutan penulisan, dan tanda baca agar data bibliografi mudah dipahami dan dipertukarkan secara internasional. Awalnya diterbitkan terpisah untuk berbagai jenis sumber, monograf, serial, peta, sumber elektronik, dan lain-lain. Konsolidasi dilakukan sejak 2003 dan edisi final terbit pada tahun 2011. Banyak digunakan dalam aturan katalog seperti AACR2, namun mulai tergantikan oleh RDA. 9 area deskripsi ASBD. Yang pertama bentuk, konten, dan tipe media. Yang kedua judul dan pernyataan tanggung jawab. Yang ketiga edisi. Yang keempat detail khusus jenis sumber. Yang kelima publikasi, produksi, distribusi. Yang keenam deskripsi fisik. Yang ketujuh seri. Yang kedelapan catatan. Yang terakhir identitas sumber dan syarat ketersediaan. Selanjutnya ada ACR2. ACR2 ini adalah pedoman pengatalogan internasional yang digunakan oleh pustakawan untuk membuat deskripsi bibliografis materi perpustakaan termasuk bahan cetak dan audiovisual. Pedoman ini memberikan aturan untuk deskripsi dan tajuk yang digunakan untuk mengindeks koleksi perpustakaan secara konsisten. AACR2 ini kemudian digantikan oleh RDA karena lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi jenis materi perpustakaan yang berkembang pesat, terutama di era digital.
Tujuan utama AACR2 ini adalah digunakan untuk membuat deskripsi bibliografis yang seragam dan konsisten untuk berbagai jenis bahan pustaka. Berikut ini adalah perbedaan utama AACR2 dengan RDA. Yang pertama ada fleksibilitasnya. RDA menawarkan pedoman yang lebih fleksibel daripada AACR yang lebih kaku. Yang kedua ada fokus materinya. AACR2 mendeskripsikan materi perpustakaan tertentu, sedangkan RDA dirancang untuk semua objek yang digunakan dalam deskripsi materi perpustakaan. Yang ketiga, penggunaan singkatan. AACR2 masih menggunakan singkatan seperti IL dan FOL, sementara RDA tidak lagi menggunakannya. Yang terakhir ada kategori deskripsinya. AACR2 menggunakan kategori sumber seperti GMD atau General Material Designator, sedangkan RDA menggunakan 3 kategori baru yaitu Media Type, Carrier Type, dan Content Type. Selanjutnya ada Dublin Core. Dublin Core Metadata Set ini yaitu standar metadata yang sekarang lebih dikenal dengan Dublin Core. Dublin Core adalah salah satu skema metadata yang digunakan untuk website resource description and discovery. Tujuannya untuk mempermudah penemuan dan pengelolaan informasi di internet sehingga dapat digunakan oleh profesional dan pengguna umum. Dublin Core ini dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan oleh pencipta sumber daya tanpa perlu pelatihan khusus. Nah, Dublin Core ini memiliki 15 elemen. Yang pertama ada kontributor, yaitu pihak lain yang berkontribusi pada sumber daya, seperti editor dan ilustrator. Yang kedua ada coverage, yaitu jangkauan topik yang mewakili objek. Yang ketiga ada creator, yaitu entitas utama yang bertanggung jawab untuk membuat objek. Yang keempat ada date, atau tanggal pembuatan atau penggunaan objek. Yang selanjutnya ada description, yaitu penjelasan objek. Ada format, misalnya PDF dan atau JPEG. Yang selanjutnya ada identifier, yaitu pengenalan unik yang mengidentifikasi sumber daya seperti URI, URI, URL, DOI atau ISBN. Yang selanjutnya ada language, yaitu bahasa yang digunakan dalam objek. Yang berikutnya ada publisher, yaitu seperti nama agen, lembaga atau repositori yang bertanggung jawab untuk menerbitkan atau membuat objek tersedia. Nah, selanjutnya ada relation, yaitu hubungan dengan sumber daya lain. Yang selanjutnya ada rights, yaitu informasi tentang hak cipta atau kepemilikan. Selanjutnya ada resource, yaitu sumber asal dari objek secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya ada subject, yaitu topik dari sumber daya tersebut. Yang selanjutnya ada title, yaitu nama sumber informasi. Yang terakhir ada type, yaitu tipe dari sumber daya. Berikutnya ini ada prinsip umum dari DCMIS, yaitu set ini dapat diperluas dengan elemen-elemen lebih lanjut yang dibutuhkan oleh komunitas tertentu. Yaitu selanjutnya semua elemen bersifat opsional yang dapat diulang dan elemen apapun dapat disempurnakan dengan kualifikasi, tapi kualifikasi tidak dapat mengubah arti elemen. Untuk sementara waktu, terdapat 2 kubu di antara komunitas DCMI. Terdapat 2 kelas penyempurnaan yang sekarang digunakan, yaitu ada elemen refinements, yaitu kualifikasi yang mempertajam fokus suatu elemen, yaitu membuat arti dari suatu unsur yang lebih sempit atau lebih spesifik. Dan yang kedua ada encoding schemes, yaitu kualifikasi yang mengidentifikasi kosakata terkontrol atau tipe data yang membantu dalam interpretasi nilai elemen. Ini disebut sebagai skema pengodaan kosakata dan skema pengodaan sintaksis atau tipe data. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang moods atau metadata object description skema. Moods merupakan skema metadata hibrida yang menggabungkan antara aturan pengodaan dan kumpulan elemen metadata bernama. Skema ini dikembangkan oleh Library of Congress melalui Network Development and Mark Standard Office dan dirancang sebagai alternatif antara 2 format sebelumnya, yaitu Dublin Core yang sederhana dan Mark 21 yang lebih kompleks. Moods menggunakan format XML sehingga lebih mudah dibaca baik oleh manusia maupun sistem komputer. Beberapa elemen dari Mark digabungkan atau disederhanakan agar strukturnya lebih efisien.
Secara keseluruhan, MOODS memiliki 20 elemen utama seperti title info, name, type of research, origin info, language, dan subject yang masing-masing masih bisa memiliki sub-elemen. MOODS resmi dirilis pada tahun 2002 dan versi terbarunya adalah MOODS 3.6 yang keluar tahun 2015. Saat ini MOODS sudah digunakan di berbagai proyek digital, misalnya di Amherst College Digital Collection untuk mendeskripsikan ribuan karya seni, foto, manuskrip, dan buku digital. Nah, berikut adalah pembagian job desk kami masing-masing. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?